Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bertemu lagi dengan Mem, masih dalam pelajaran tematik B, sudah sampai subtema 3 pembelajaran 4 dengan subjudul Energi Alternatif. Kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban memanfaatkan dan menghemat energi. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu arti hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Jadi hak itu segala sesuatu yang memang harus kita dapatkan gitu ya. Dari kita itu memiliki hak masing-masing seperti itu. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ketika kalian sudah memperoleh hak tadi, kalian wajib menjalankan kewajiban kalian. Contohnya, misalnya di rumah, kalian berhak untuk memakai atau menggunakan energi listrik contohnya. Nah, namun kalian juga mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk menghemat energi listrik tersebut. Seperti itu ya, Nak. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hak, kita harus juga menjalankan kewajiban kita. Seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat contoh hak dan kewajiban memanfaatkan energi di masyarakat. Contoh yang pertama, ibu menggunakan air panas ketika ingin memasak nasi dengan menggunakan penanak nasi atau rice cooker agar nasi cepat matang. Nah, di sini hak ibu dapat menggunakan energi listrik untuk memasak nasi. Namun, ibu juga mempunyai kewajiban untuk menghematnya dengan cara apa? Di sini ibu menggunakan air panas dulu. Jadi ibu memasak air panas untuk memasak nasi di rice cooker agar nasinya cepat matang gitu ya. Jadi kan ketika nasinya cepat matang, energi listrik yang digunakan juga tidak lama-lama seperti itu. Nah, cara ini dapat menghemat energi listrik dan biaya listrik tentunya. Contoh yang kedua, keluarga Pak Ahmad menonton TV bersama di ruang keluarga. Cara ini dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan menghemat energi listrik. Nah, di sini keluarga Pak Ahmad juga mempunyai hak untuk menonton atau menggunakan energi listrik, contohnya menonton televisi gitu ya. Tapi keluarga Pak Ahmad ini memanfaatkan energinya atau menghemat energinya dengan cara menontonnya bersama-sama dalam satu tempat, yaitu di ruang keluarga. Tidak sendiri-sendiri, contohnya misalnya ayah ibunya di ruang tamu, kakaknya di kamar, adiknya juga di kamar nonton TV-nya. Tidak seperti itu ya, Nak. Di sini Pak Ahmad menonton bersama-sama di ruang keluarga. Jadi lebih menghemat energi listriknya dan juga dapat mempererat hubungan kekeluargaannya gitu. Kemudian contoh yang ketiga, Anissa selalu menggunakan sepeda saat berangkat ke sekolah atau ke tempat yang jaraknya dekat. Cara ini dapat mengurangi penggunaan bahan bakar. Jadi Anissa di sini memanfaatkan sepeda untuk dia berangkat ke sekolah dan dia juga menghemat energi dengan menggunakan sepeda ini. Otomatis dia sudah mengurangi penggunaan bahan bakar yang ada gitu. Jadi ketika misalnya dia menggunakan motor atau mobil diantar orang tuanya misalnya, itu kan motor dan mobil juga membutuhkan bahan bakar ya, Nak, bensin contohnya. Nah, di sini dia ingin memanfaatkan sepedanya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar tersebut gitu. Terus yang keempat, ayah selalu membuka jendela dan mengatur letak perabot agar tidak menghalangi cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah. Jadi di sini ayah membuka jendela tuh kalau pagi atau siang agar cahaya matahari yang di luar itu masuk ke dalam rumah. Jadi tidak usah menyalakan lampu gitu. Itu juga kan dapat mengurangi penggunaan lampu. Dapat mengurangi penggunaan lampu tentunya
menghemat energi listrik yang ada gitu. Jadi lampu dinyalakan hanya saat malam hari saja. Selebihnya ketika siang atau pagi, cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah bisa menerangi rumah. Seperti itu ya Nak, ini contohnya. Nah, sekarang di sini juga ada contoh teks petunjuk dalam bentuk poster. Kemarin kalian sudah belajar teks petunjuk ya Nak. Jadi teks petunjuk itu teks tentang teks tentang menjelaskan atau menjelaskan pemakaian sesuatu atau menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu seperti itu ya. Di sini ada contoh teks petunjuk dalam bentuk poster. Nah, kita bisa lihat di sini ada poster judul tentang tips mudah hemat listrik di rumah. Di sini ada petunjuknya, bisa dilihat nomor 1 itu ada kulkas. Dia kasih tahu di sini kalau untuk menghemat kulkas bagaimana penggunaan kulkas. Lihat, ada pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat, isi kulkas secukupnya. Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas, bersihkan kondensor secara teratur. Ini cara-cara menghemat listrik dengan penggunaan kulkas. Kemudian ada juga penggunaan AC tuh. Bagaimana biar hemat listriknya. Kemudian lampu, mesin cuci, dan komputer. Nah, ini dibuat dalam bentuk poster, namun ada teks petunjuk di dalamnya gitu ya. Kalau kemarin kalian membuat poster hanya berisi ajakan untuk menghemat energi, kalau ini ada teks petunjuknya di dalamnya. Seperti itu perbedaannya. Ya, Nak. Nah, materi hari ini cukup sekian. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita itu harus menjalankan kewajiban setelah kita memperoleh hak yang ada gitu ya. Tadi contohnya kalau misalnya kita berhak untuk memakai listrik atau menggunakan energi listrik, kita juga pasti wajib untuk menghemat listrik tersebut gitu ya. Atau contoh lain misalnya kita berhak untuk memakai air gitu. Tapi kewajiban kita juga jangan lupa untuk menghemat air, tidak membuang-buang air seperti itu ya Nak. Dan tadi juga sudah ada beberapa contoh hak dan kewajiban di masyarakat untuk dalam memanfaatkan energi bagaimana. Contoh lainnya juga misalnya mengurangi penerangan listrik yang berlebihan. Jadi kalian di rumah itu jangan semuanya lampu dinyalain. Kalau memang tidak terpakai atau misalnya memang masih terang, silahkan dimatikan begitu. Terus kalau misalnya ada alat elektronik yang sudah tidak terpakai, misalnya kesetrikaan atau misalnya televisi, ketika sudah digunakan boleh dicabut stop kontaknya gitu ya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya Nak dengan baik. Cukup sekian, kurang lebihnya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.